Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang krisis identitas di era media sosial. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Nah, yang dimana anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, yaitu Wafik Aziza Irfana, dan teman saya Wandania Ramadhani dan Sulfa Ulia. Nah, di era modern ini, banyak orang mengalami krisis identitas akibat tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar dan tren media sosial. Fenomena ini sangat selaras dengan teori Kierkegaard. Ia menekankan bahwa manusia sering terjebak dalam kerumunan atau the crowd, kehilangan suara hati, dan hidup tanpa kesadaran diri. Ketika individu hanya mencari validasi eksternal seperti likes, popularitas, atau citra ideal, mereka menjauh dari subjektivitas dan tanggung jawab pribadi. Masalah ini menunjukkan bagaimana perangkap konformitas modern dapat menghambat proses menjadi diri sendiri, serta menunda perjalanan menuju eksistensi yang lebih autentik sebagaimana diajarkan Kierkegaard. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Jadi, teori filsafat eksistensialisme menurut Kierkegaard yang berpusat pada upaya untuk menjadi individu yang autentik di hadapan Tuhan dan masyarakat. Ia selalu berargumen bahwa keberadaan bersifat subjektif dan hanya dapat ditemukan melalui pilihan pribadi, gairah atau passion, dan iman atau leap of faith. Yang dimana inti dari teorinya adalah bahwa sebagian besar manusia hidup dalam keadaan ketidakautentikan karena mereka takut pada kecemasan atau anxiety dan keputusan atau bisa disebut dengan despair yang muncul dari kebebasan memilih. Untuk menghindari kecemasan ini, mereka memilih untuk konformis dan menghilang dari diri dalam kerumunan, atau bisa disebut dengan the crowd atau kehidupan anonim dan terstruktur. Kierkegaard juga mengajarkan bahwa eksistensi yang sejati adalah sebuah perjalanan personal yang menuntut seseorang untuk selalu memilih, bertanggung jawab, dan menghadapi dirinya sendiri sebagai subjek yang unik, bukan sebagai objek yang ditentukan oleh norma atau standar orang lain. Baik, selanjutnya penjelasan konsep kunci. Yang pertama itu ada individu versus kerumunan atau the crowd. Jadi individu itu yang dimana manusia sejati yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, berani menghadapi kecemasan dan menjalani subjektivitas atau kebenaran batin. Nah, ini adalah titik fokus eksistensialisme Kierkegaard. Selanjutnya ada kerumunan atau the crowd, yang dimana sebuah entitas anonim dan abstrak seperti media sosial, opini publik, dan tren massa. Kierkegaard ini menganggap kerumunan sebagai ketidakbenaran karena ia menghilangkan suara hati nurani dan tanggung jawab pribadi. Nah, individu yang larut dalam kerumunan akan hidup secara anonim dan kehilangan kedalaman batin. Yang kedua ada tahap-tahap eksistensi. Jadi Kierkegaard ini menggambarkan 3 cara hidup yang dilalui atau dipilih individu. Krisis identitas terjadi ketika seseorang terjebak di tahap yang lebih rendah. Nah, yang pertama itu ada tahap estetis atau aesthetic stage. Jadi hidupnya ini didominasi oleh kenikmatan instan, sensasi, dan pengalaman baru. Jadi orang estetis ini menghindari komitmen dan tanggung jawab, pada akhirnya menghasilkan kebosanan dan keputusasaan. Terus yang kedua ada tahap etis atau ethical stage, yang dimana hidup ini didominasi oleh aturan, tanggung jawab, moral, dan universalitas atau kewajiban terhadap masyarakat. Nah, individu memilih komitmen dan berusaha menjadi warga negara yang baik, tetapi masih terikat pada norma eksternal. Terus yang terakhir ada tahap religius atau religious stage, yang dimana ini adalah tahap tertinggi, yang dimana individu ini melakukan lompatan iman, menangguhkan etika universal dan berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah tahap autentik dan sepenuhnya subjektif. Nah, selanjutnya adalah relevansi dengan manusia kontemporer era media sosial. Nah, di sini kerumunan digital yang dimana media sosial adalah kerumunan modern yang paling kuat.
Algoritma, tren viral, budaya selfie menciptakan tekanan masif untuk konformitas atau penyesuaian diri. Individu itu mengukur nilai dirinya subjektivitas berdasarkan metrik eksternal seperti likes, view, follower, sehingga mereka kehilangan suara batin dan identitas aslinya. Selanjutnya, mengenai relevansi dengan manusia kontemporer, estetika digital. Nah, budaya media sosial mendorong hidup di tahap estetis yang fokusnya itu ada pada citra ideal yang disajikan atau kenikmatan visual, pengalaman yang sempurna atau travel goals dan food porn dan penghindaran komitmen kecuali komitmen untuk tampil sempurna. Nah, hal ini menjauhkan individu dari proses menjadi diri sendiri yang autentik dan bertanggung jawab. Terus ada keputusan dan kecemasan. Nah, individu yang secara terus-menerus mencari validasi eksternal pada akhirnya itu akan merasakan keputusasaan atau rasa hampa karena hidupnya ini tidak berdasarkan diri sendiri. Dan kecemasan itu seperti ketakutan untuk tidak mencapai citra ideal atau kehilangan validasi kerumunan. Jadi, pada konsep membantu memahami manusia, Kierkegaard membantu kita memahami bahwa manusia tidak hidup hanya sebagai bagian dari masyarakat, tetapi sebagai subjek yang unik dengan kebebasan dan bertanggung jawab pribadi. Kierkegaard juga menunjukkan bahwa banyak masalah manusia modern, terutama pada krisis identitas, yang berakar pada kecenderungan untuk melarikan diri dari diri sendiri dan tenggelam dalam kerumunan. Melalui konsep seperti ini, seperti subjektivitas, kecemasan, keputusasaan, dan tahap-tahap eksistensi, Kierkegaard menjelaskan bahwa manusia secara alami bergulat dengan kebebasan memilih dan mencari makna. Krisis ini muncul ketika individu menghindari proses dan memilih kenyamanan konformitas. Dengan kata lain, teorinya membantu kita memahami mengapa manusia sering kehilangan jati diri dan mengapa kita takut memilih, dan bagaimana juga kita bisa kembali pada diri yang lebih autentik. Untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu, ada beberapa aplikasi yang harus diterapkan. Yang pertama itu menghadapi tekanan media sosial. Konsepnya kerumunan, sangat relevan di era digital. Ketika seseorang sadar bahwa media sosial mendorong konformitas, ia dapat mulai membatasi perbandingan sosial dan kembali pada nilai pribadinya. Yang kedua itu membangun identitas yang autentik. Dengan memahami eksistensi, individu dapat menilai apakah ia terjebak di tahap eksistensi atau kehidupan demi kesenangan atau citra. Kesadaran ini juga mendorong proses menuju tahap etis atau hidup yang lebih bertanggung jawab dan bermakna. Yang ketiga itu mengelola kecemasan dan keputusasaan. Kierkegaard melihat kecemasan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai tanda bahwa kita berada di ambang pertumbuhan. Ini membantu manusia modern memahami bahwa rasa takut memilih bukanlah kegagalan, tetapi bagian dari perjalanan menjadi diri sendiri. Dan yang terakhir itu ada mengambil keputusan pribadi, yang dimana dengan menekankan subjektivitas, teori ini mengajak seseorang membangun keberanian untuk mengambil pilihan pribadi bukan sekedar mengikuti tren atau ekspektasi masyarakat. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.